Halo Sobat Pendapat Masyarakat, sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. 32 tahun tanpa emas di cabur sepak bola SEA Games akhirnya terpecahkan juga. Wah, gua bangga banget akhirnya sepak bola Indonesia kembali menjadi juara di Asia Tenggara, lur. Apalagi di SEA Games ini kita udah cukup lama tidak meraih emas, dan hari ini Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Perjuangan yang sangat luar biasa dari timnas Indonesia, lur. Walaupun di awal-awal SEA Games gua sempet kaget, kenapa kok banyak nama baru yang dipanggil, tapi mental dan semangat mereka itu bukan kaleng-kaleng. Pertandingan ini juga menjadi pertandingan yang seru dan penuh emosional. Gol Indonesia dicetak oleh Ramadan Sananta 2 gol, kemudian Irfan Jauhari, Fajar Fatur Rahman, dan juga Beckham Putra. Sebenarnya Indonesia hampir menang dengan skor 2-1 di waktu normal. Bahkan uniknya Indonesia sudah selebrasi kemenangan karena mengira wasit sudah meniup peluit akhir. Namun ternyata belum, dan momen tersebut dimanfaatkan oleh Thailand menyamakan skor menjadi 2-2. Akhirnya pertandingan dilanjut ke babak tambahan, dan Indonesia langsung mencetak gol ketiga melalui Irfan Jauhari. Dan setelah itu tensi pertandingan sangat tinggi, bahkan banyak kartu merah yang dikeluarkan wasit asal Oman tersebut. Hingga peluit akhir dibunyikan, Indonesia menambah keunggulan menjadi 5-2 dan berhak atas medali emas. Perjuangan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Gua bangga sama perjuangan kalian. Terima kasih banyak timnas Indonesia. Semoga prestasi ini bisa terus kita lanjutkan. Indonesia. Malaysia nyinyir lagi nih karena Indonesia menang sepak bola di SEA Games 2023 setelah menaklukkan Thailand 5-2. Salah satu media Malaysia dengan akun Ekor Harimau Malaya mengatakan bahwa Thailand kalah karena menurunkan pemain lapis kedua. Mereka mengatakan bahwa Indonesia bisa menang karena menurunkan pemain utama, sedangkan Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang terbiasa menjadi juara SEA Games hanya menurunkan pelapis kedua. Dan mereka berujar juga tidak salah Indonesia mengirimkan skuad utama karena memang sudah lama sekali tidak menjuarai SEA Games. Pernyataan ini pun langsung memancing reaksi netizen Indonesia, kemudian mereka pun mengirimkan komentar ke situ. Sebagian besar komentar-komentar yang masuk mengatakan bahwa kalau Malaysia itu sebenarnya iri karena Indonesia menang di SEA Games. Dan nggak tahu kenapa beberapa hari kemudian setelah mereka memposting terkait itu, tiba-tiba akun Ekor Harimau Malaya menghilang. Akun ini pun sudah tidak bisa lagi diakses di Instagram, bisa jadi karena banyaknya laporan sehingga diblokir oleh pihak Instagram. Barang apa sih rame-rame? Jadi guys, kalian tahu kan kalau kemarin itu laga final SEA Games 2023 untuk sepak bola di mana Indonesia ketemu dengan Thailand. Nah, sudah diperoleh nih hasil akhir bahwa Indonesia memenangkan Thailand dengan skor 5-2. Nah, salah satu artis yang jiwanya gunda gulana adalah ini, Jirayut, di mana dia itu artis Thailand yang berkarir dan berkarya di Indonesia. Sumpah gua ngakak banget lihat story-story dia. Jadi pertama ini dia bikin postingan di Instagramnya di mana dia itu bingung mau pilih Indonesia atau Thailand. Ya serba salah juga sih kalau pilih Thailand, dia bela negaranya, tapi dia kerjanya di Indonesia, pasti jadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Tapi di sini dia bingung banget sampai dia bilang dia butuh nasi uduk. Nah, ini tepat pada malam laga Indonesia melawan Thailand, dia bikin story kalau dia ini lagi diserbu sama netizen Indonesia. Tidak hanya itu aja, dia sampai trending di Twitter guys. Ini dia sampai trending di Twitter guys. Dan sampai banyak meme yang menunjukkan ekspresi sedih dia ketika Thailand sudah ketinggalan gol oleh Indonesia. Nah, pada saat akhirnya Indonesia menang melawan Thailand dengan skor 5-2, lihat nih story dia. Udah tuh, 5-2, selamat Indonesia, aku bisa hidup dengan tenang. Akhirnya dia bisa merasa lega tinggal di Indonesia, di mana Indonesia yang memenangkan pertandingan melawan Thailand di final. Nah, ternyata tidak berhenti sampai di situ aja, dia bikin story lagi kalau dia itu disuruh oleh netizen Indonesia untuk mencari akun pemain Thailand yang menendang pemain Indonesia. Nah, di sini dia bilang ternyata tugas aku belum kelar, aku disuruh cari akun yang tendang pemain. Aduh, gue kagak kenal kalau disuruh cari akun Miss Thailand tanpa suruh aku langsung kasih. Tapi kalau untuk pemain bola dia nggak bisa. Aduh, Jirayut. Dia sampai DM Pak Jokowi guys. Pak Jokowi yang baik hati, tolong lindungi aku dari netizen Indonesia, Pak. Nah, ini. Nah, di story terakhir dia tidak lupa dia menyampaikan bahwa tahun 2025 SEA Games akan dilaksanakan di Bangkok, Thailand, di mana 2 tahun lagi Thailand akan menjadi tuan rumah SEA Games. Sehingga di sini dia mengingatkan bahwa jangan sampai ada kesalahan seperti bendera kebalik, terus bola jadi boxing, nanti aku lagi yang disentil sama netizen Indonesia. Aku minta itu aja, tolong ya Thailand, fokus. Kasihan nih rakyatmu yang lagi merintis karir di negara merah putih. Terima kasih. Aduh, nggak habis pikir ya di luar Nurul. Gimana guys menurut kalian? BTW selamat, Indonesia udah menang SEA Games setelah 32. Sahabat kece, Timnas U22 sepak bola Indonesia sukses mempersembahkan medali emas SEA Games 2023.
Penantian panjang selama 32 tahun, Garuda Nusantara sukses membawa pulang medali emas SEA Games 2023. Ya, medali emas tersebut dipersembahkan oleh Dewangga dan kawan-kawan usai tampil perkasa menghadapi tim kuat Thailand dengan skor 5-2. Kelima gol Indonesia tersebut dipersembahkan oleh Ramadan Sananta 2 gol, 1 gol oleh Irfan Jauhari, Fajar Faturrahman, dan gol kelima diciptakan pada menit ke-120 oleh Beckham Putra. Ya, pertandingan final sepak bola U22 pria ini berjalan cukup sengit dan penuh drama, bahkan diiringi dengan sedikit kerusuhan di pinggir lapangan. Namun laga alot yang sangat melelahkan ini akhirnya dimenangi timnas Indonesia setelah menuntaskan babak extra time. Penantian panjang selama 32 tahun pun akhirnya berbuah manis. Pada babak pertama atau 45 menit pertama, Indonesia cukup di atas angin. 2 gol di babak pertama menjadi bukti kekompakan anak didik dari Indra Safri ini. Gol pertama dieksekusi Sananta melalui sundulan kepala pada menit ke-21, di mana momen sundulan Ramadan Sananta berawal dari long throw atau lemparan jauh dari Alveandra Dewangga. Gol tersebut sementara membawa Indonesia unggul 1-0 atas Thailand. Sementara jelang turun minum, Sananta kembali menambah gol keduanya melalui tendangan refleks yang penuh spekulasi, namun justru mampu menembus gawang tim Thailand pada menit ke-45. Sementara pada game kedua, tim Thailand sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2, sehingga pertandingan pun harus dilanjutkan ke extra time. Mengawali laga extra time, saat kedudukan 2-2, Indonesia kembali menambah 1 gol melalui Irfan Jauhari pada menit ke-90. Sementara pada 15 menit kedua, Indonesia sukses menerobos gawang tim Thailand sebanyak 2 gol. Pada menit ke-107, tendangan Fajar Faturrahman sukses menambah keunggulan Indonesia menjadi 4-2, dan pada menit ke-120, Beckham Putra menambah keperkasaan Indonesia menjadi 5-2 atas Thailand usai tendangannya kembali membobol gawang lawan. Ya, hasil ini pun menjadi spesial, mengingat cukup lama timnas sepak bola Indonesia selalu gagal meraih medali emas pada ajang olahraga se-Asia Tenggara SEA Games. Bahkan penantian tersebut harus dirasakan selama 32 tahun. Timnas sepak bola Indonesia U22 berhasil merebut medali emas di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Bermain di Olympic Stadium Phnom Penh, pasukan Indra Safri berhasil memukul timnas Thailand dengan skor 5-2. Keberhasilan ini pun tak terlepas dari doa dan dukungan para pecinta bola tanah air yang selalu memotivasi skuad Garuda untuk mempunyai medal juara. Salah satunya juga para bidadari-bidadari cantik yang tentunya menjadi penyemangat para pemain timnas untuk berlaga di setiap pertandingannya. Nah, berikut ini adalah bidadari-bidadari cantik pasangan pemain sepak bola timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games Kamboja 2023 ini. Trio Muhammad Adi Satrio merupakan salah satu kiper terbaik Indonesia yang ditunjuk oleh Coach Indra Safri menjadi bagian dari timnas Indonesia di ajang 2 tahunan SEA Games 2023 Kamboja ini. Sejauh ini penampilan pemain milik PSIS Semarang ini bisa dikatakan cukup impresif. Dalam laga semifinal melawan Kamboja, Adi bahkan sempat menggagalkan tendangan penalti dari pemain Kamboja. Namun, sayangnya pemain berusia 21 tahun ini tidak bisa merampungkan pertandingannya. Adi harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-84 akibat cedera setelah benturan dengan pemain lawan. Dalam kehidupan pribadinya, Adi rupanya diketahui telah menikah dengan wanita cantik bernama Adila. Hal itu dapat diketahui dari unggahan di laman akun Instagram pribadinya. Tepatnya pada tanggal 10 November tahun 2022 lalu, Adi mengunggah sebuah foto pernikahannya dengan Adila. Kini, mereka tengah menanti kehadiran sang buah hati yang diprediksi akan lahir di bulan ini. Kedua, Ramadan Sananta. Timnas Indonesia U22 Ramadan Sananta menjadi perbincangan hangat para pecinta sepak bola tanah air. Dialah sosok yang memborong 2 gol kemenangan 5-2 Indonesia atas Thailand di final SEA Games 2023 ini.
Ramadan Sananta sukses membuat timnas U22 meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Tak hanya itu, Sananta juga menjadi top skor di SEA Games 2023 ini dengan torehan 5 gol. Sosoknya yang diidolakan kaum hawa dengan paras tambahnya ini semakin mengundang banyak penasaran. Salah satunya adalah perihal asmaranya. Diketahui juga striker yang bermain di klub PSM ini sudah memiliki tambatan hati alias pacar. Kekasih Ramadan Sananta diketahui bernama Safiyah. Dia merupakan hijaber cantik yang sukses merebut hati Ramadan Sananta. Tak heran paras cantiknya seperti yang terlihat pada video konten TikToknya ini mampu meluluhkan hati Ramadan Sananta. Yang ketiga ada Pratama Arhan. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, nama Pratama Arhan tentu sudah tidak asing lagi di telinga. Bek kiri dari klub Tokyo Verdy yang terkenal dengan lemparan ke dalam mematikan itu tidak hanya memiliki skill yang mumpuni, namun juga memiliki paras yang rupawan. Tak heran jika banyak kaum hawa mengidolakan pemain kelahiran Blora 21 Desember tahun 2001 ini. Namun, pemain idola wanita ini ternyata sudah memiliki kekasih yang tampak setia mendukung sang atlet bertanding. Wanita beruntung itu ialah Marcella Aprilia. Marcella Aprilia diketahui merupakan seorang selebgram cantik yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Gadis cantik ini seusia dengan Pratama Arhan, yaitu kelahiran 2001. Berbeda dengan Pratama Arhan yang merupakan seorang muslim, Marcella Aprilia ternyata merupakan pemeluk agama non-muslim. Baik Pratama Arhan dan Marcella Aprilia memang tidak pernah mengumbar kemesraannya ke publik. Akan tetapi jika dilihat dari highlights Marcella Aprilia, terlihat ada beberapa momen saat dirinya sedang bersama Pratama Arhan. Yang keempat, Alfeandra Dewangga. Sosok pemain muda timnas sepak bola Indonesia Alfeandra Dewangga memang memiliki banyak penggemar, sehingga tak heran pada penasaran dengan siapa kini wanita yang menjadi pacar Alfeandra Dewangga. Terlebih beberapa waktu lalu Alfeandra Dewangga sempat menjalin hubungan spesial dengan Vivi Novika yang merupakan seorang gamer yang cukup populer. Namun, sayangnya hubungan Vivi Novika dan Alfeandra Dewangga dikabarkan telah putus di tengah jalan. Kini, sudah ada sosok perempuan diduga pacar baru Alfeandra Dewangga bernama Martin alias Dini. Dalam IG story milik Martin, ia beberapa kali mengunggah momen kebersamaannya dengan Alfeandra Dewangga. Bahkan, mereka terlihat seperti sudah mengenalkan ke keluarga masing-masing perihal hubungan seriusnya itu. Yang kelima, Rizky Ridho. Kemenangan timnas U22 dalam ajang 2 tahunan SEA Games 2023 yang diselenggarakan di Kamboja nampaknya masih memberikan kesan baik bagi para pecinta sepak bola tanah air. Melalui pertandingan tersebut mulai bermunculan bibit pesepak bola muda yang banyak diulukan masyarakat, salah satunya adalah Rizky Ridho. Pemuda berusia 22 tahun ini diketahui lahir di Surabaya pada tanggal 21 November tahun 2001 dan sekarang memperkuat klub Persebaya Surabaya. Tak hanya fokus pada pesepak bola, ia juga ternyata sangat peduli dengan pendidikannya. Saat ini, Rizky Ridho tercatat sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, yakni Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terkait pacar ataupun kekasih, Rizky Ridho saat ini sempat dikabarkan tengah menjalin hubungan spesial dengan wanita berhijab bernama Sandy Aulia. Bahkan menurut caption di akun TikTok Sandy Aulia, ia dan Ridho mengaku sudah 6 tahun menjalin hubungan spesial. Yang keenam, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand merupakan atlet kelahiran Jakarta pada 9 September tahun 2004. Dia memulai karir sepak bolanya bersama klub raksasa Indonesia yang bermarkas di Jawa Timur, yaitu Persebaya Surabaya. Posisi utama dari pesepak bola usia 17 tahun ini adalah gelandang bertahan dan juga penyerang sayap kanan. Mempunyai skill yang dianggap mumpuni, membuat Coach Indra Safri memilih Marcelino Ferdinand untuk ikut memperkuat timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2023 ini. Marcelino pun tampil apik dan menyumbang banyak gol hingga menghantarkan timnas U22 menggapai mimpinya dengan keluar sebagai sang juara. Tak hanya parasnya yang tampan yang selalu mencuri perhatian, kehidupan pribadi Marcelino juga menjadi sorotan, termasuk wanita cantik yang berada di sampingnya saat ini. Saat ini Marcelino dikabarkan tengah dekat dengan wanita cantik bernama Marshanda Revalina. Keduanya pun kerap kali menunjukkan kemesraan di publik dan membagikan di media sosial masing-masing. Tak heran jika Marshanda kerap disebut-sebut sebagai kekasih Marcelino Ferdinand.
Yang ketujuh, Beckham Putra. Beckham Putra juga menjadi salah satu penggawa timnas U22 yang berhasil mencuri perhatian lewat gol cantiknya di menit-menit terakhir pertandingan final antara Thailand dan Indonesia. Gol dari Beckham Putra semakin memperkuat skor Indonesia menjadi 5-2 hingga keluar sebagai juaranya. Dalam kehidupan pribadinya, Beckham Putra diketahui ternyata sudah bertunangan dengan seorang wanita cantik bernama Devi Novila. Momen pertunangan itu pun diunggah oleh Beckham Putra di akun Instagram pribadinya pada tanggal 24 Januari di tahun 2023 ini. Namun, belum bisa diketahui lebih detail lagi mengenai profil dari Devi Novila saat ini. Hal itu lantaran Devi sendiri jarang sekali mengunggah kehidupan pribadinya di media sosial. Yang kedelapan, Witan Sulaiman. Selanjutnya ada Witan Sulaiman yang juga selalu menjadi langganan sebagai skuad inti di timnas Indonesia. Atlet yang menggunakan nomor punggung 8 ini juga diketahui telah menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Risma Hani. Mereka diketahui resmi menikah pada Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022 lalu. Risma Hani sendiri merupakan cinta pertama Witan Sulaiman yang sudah dikaguminya sejak sekolah dasar. Ia diketahui merupakan perempuan asal Palu yang lahir pada tanggal 13 April tahun 2001 yang kini memasuki usia 21 tahun. Yang kesembilan, Hernando Ari Sutaryadi. Hernando Ari Sutaryadi menjadi salah satu kiper andalan timnas Indonesia di SEA Games 2023 ini. Hernando Ari adalah kiper utama Garuda Muda yang turun di sepanjang permainannya melawan Thailand. Berkat tebisan Hernando, gawang Indonesia berkali-kali selamat dari serangan para pemain Thailand. Bahkan dalam suatu momen, Hernando terkena bagian wajah oleh salah satu pemain Thailand, namun kiper utama ini masih sanggup melanjutkan permainannya. Aksinya itu tentu saja menarik perhatian publik termasuk dalam urusan percintaan Hernando Ari Sutaryadi. Seperti yang sudah banyak publik ketahui, Hernando pernah menjalin hubungan spesial dengan wanita berhijab bernama Wina Maulana yang merupakan seorang gamer sekaligus dokter gigi. Namun, hubungannya dengan Winnie saat ini dikabarkan sudah berakhir. Kini, Hernando dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan wanita cantik bernama Devania Audrey. Potret keduanya pun pernah dipublikasikan dalam akun Instagram milik Devania Audrey. Dalam unggahan tersebut terlihat Devania dan Hernando duduk bersama dengan caption yang cukup romantis. Timnas sepak bola Indonesia menang di SEA Games 2023 dengan skor 5-2 versus Thailand. Setelah 32 tahun vakum dari kemenangannya di tahun 91 di SEA Games Filipina. Tapi sayang, ada insiden yang bikin miris buat tim kita, yaitu manajer Timnas Indonesia Sumarji mengalami pemukulan oleh official Thailand. Jadi manajer Timnas Indonesia Sumarji itu tampak didorong, dipukul sampai ditendang tuh oleh official Thailand yang kemudian berujung deh hujan kartu merah. Tapi meski demikian pertandingan itu tetap berlanjut dan tetap dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan skor 5-2. Udahlah, sebelumnya back Thailand sempet ngomong di press conference kalau fans Indonesia nggak usah datang nonton pertandingan Indonesia versus Thailand. Sekarang main pukul-pukulan. Manajer timnas pula yang dipukul, ya kan? Dapat kartu merah, terus juga kalah. Marah-marah. Buat warga TikTok sama netizen Indonesia, kita gerak nggak nih buat silaturahim ke akun tim Thailand?